Udah. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis mengenai signalnya. Saya akan undang kembali para narasumber yang akan ngobrol. Saka. Sama Rian. Ya, punten untuk Pak Agus dan Aryan bisa dicek kolom notifikasinya. Mohon maaf tadi ada kesalahan masalah signalnya. Mohon maaf nih Azaka ya, tadi kepotong obrolannya. Padahal udah mau mulai. Siap, tenanon. Oke. Bagus tidak bisa bergabung deh. Bagus. Ya. Pak, mohon maaf tadi ada kendala di sinyal. Ada di rumah sih ya. Aryan gimana? Undangannya sudah sampai? Rian. Udah tinggal ini exit. Oh, Kak Rian ya, lupa kalau ke pramuka panggilannya Kakak. Kak Rian, Kak Agus, dan Kak Zaka. Bro Zaka. Oh, bro. Lagi bro. Siap, pimpinan. Oke. Chat ulang, coba notifikasinya dicek. Ya. Turian tidak bisa bergabung, kenapa ya? Mungkin ada yang mengarahkan itunya siapa? Riannya. Pak Sandi. Oh Rian, Pak Riannya. Iya. Iya, ini udah di kontak. Ada tombol Nah, ya udah bisa. Nah, ya bisa. Selamat datang Aryan. Selamat datang, Kakak. Maaf, ini tadi ada gangguan. Ternyata Instagramnya harus diupdate dulu ya. Iya, betul. Iya, emang harus diupdate dulu kalau untuk bisa masuk ke ini ya. Oh, Iya, oh iya lupa punten. kalau nggak apa-apa. Kalau ke Aryan namanya kakak ya. Keceplosan mulu manggilnya AA. Ya nggak apa-apa. Oke. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang sahabat Bawaslu Kabupaten Kuningan. Terima kasih sudah berkenan gabung di acara live IG kita. Sekarang kita mau ngobrol masalah pemantau. Di sini sudah hadir 2 pemantau yang sudah legal dan profesional pastinya. Ada Azaka Fikrian, Ketua KIPP Kuningan. Selamat siang Azaka. Siap, Siang. selamat siang, Sadayana. Terus ada Kak Rian dari Saka Adiasta. Selamat siang Kak Rian. Siang. Ya. Siang Kak, semuanya siang. Terus selanjutnya ada Pak Agus Hobier Permana selaku Kordif Hukum Humas Datin. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Posisi di kantor ya Pak ya? Kantor aman, sinyal aman.
Aman, oke. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia gabung ngobrol bareng Bawaslu Kuningan untuk Azaka dan Karian. Ini salah satu program baru di Bawaslu Kuningan untuk ngobrol masalah pemilu via live Instagram, namanya Jumatan, karena dilaksanakannya setiap hari Jumat gitu, antara seminggu atau 2 minggu sekali. Gitu. Ya. Jadi untuk Pekan karena ini live religi. IG mungkin iya pekan religi. Jadi karena sekarang karena live IG ya, jadi waktunya mungkin agak sedikit terbatas karena maksimal itu 59 menit. Mungkin kita hanya perlu ngobrol sampai 45 sampai 50 menit. Kita cuma ngobrol ringan aja, nggak berat-berat. Ini seperti sharing selama pemilu 2019 aja gitu. Mungkin untuk awalnya Pak Agus untuk menyampaikan pemantiknya mengenai pemantau pemilu 2019 dan persiapan pemantauan pemilu 2024, karena kan pemantau sama Bawaslu seperti mitra yang sulit dipisahkan gitu. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bro, Baik, Bro alhamdulillah. Zaka, Rian. Siap, pimpinan. Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya bisa bergabung di acara live IG-nya Bawaslu Kuningan ya. Kemarin Pak Jalil sempat ngisi juga. Sekarang kebagian saya ini ditunjuk sama tim Humas Bawaslu Kuningan. Kebetulan temanya menarik sekali ya, tentang siapkah siapkah memantau pemilu 2024 ya, menarik sekali. Betul. Bicara soal pemantau, memang ini sangat erat sekali kaitannya dengan pengawas pemilu ya, dengan kita Bawaslu, karena memang tujuannya hampir sama, bahkan bisa dibilang sama. Pemantau dengan pengawas itu tujuannya memang sama, yaitu sebagai sebagai kontrol atau untuk menjamin, mengawal semua proses tahapan pemilu itu berjalan sesuai asas dan prinsip-prinsip pemilu tentunya. Iya, betul. Sebetulnya sama. Antara pengawas begitu, kita juga sama. Lalu antara tujuan pemantau juga intinya seperti itu. Memastikan proses perjalanan tahapan pemilu semuanya berjalan sesuai asas dan prinsip-prinsip pemilu yang ada, dan tentunya sesuai dengan regulasi dan aturan-aturan yang berlaku. Asas dan prinsip-prinsip pemilu itu ya tidak lepas dari jurdil, jujur, adil, luber, jurdil, terus transparan, ya, akuntabel, seperti itu. Dan tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, berhubung tujuan kita memastikan proses pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku, otomatis kita sebagai pengawas, kita sebagai pemantau itu mau tidak mau harus paham tentang aturan-aturannya. Bagaimana kita mau memastikan atau ini tidak sesuai dengan aturan, ini sesuai dengan aturan kalau kita sendiri tidak tahu aturan tentang pemilu. Itu mungkin tentang tujuannya, antara tujuan pemilu, Bawaslu dan pemantau sangat erat sekali kaitannya. Lalu apakah pemantau ini penting? Ya, saya rasa semua orang pasti bakal iya. Kalau judulnya siapkah memantau pemilu 2024 ya harus, bahkan wajib. Kalau tidak ada pemantau, saya yakin karena pelanggaran itu mungkin saja terjadi dari berbagai aspek.
bukan hanya dari peserta pemilu, bukan hanya dari KPU penyelenggara pemilu, tapi bisa saja dari Bawaslu itu sendiri melakukan pelanggaran. Makanya kalau tidak ada yang mengontrol dari pihak yang netral dari masyarakat, saya rasa ini susah. Atau harus ada penyeimbang atau penguat dari lapisan masyarakat. Pemantau ini kan menurut saya bagian partisipasi pengawasan partisipatif. Kalau di Bawaslu itu namanya pengawasan partisipatif dari unsur masyarakat, tapi yang diresmikan gitu, yang legal sifatnya. Karena keberadaan pemantau ini sudah diatur dalam undang-undang, baik itu undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Cuman memang ada bedanya. Kalau di undang-undang pemilu, pemantau itu proses akreditasinya atau pengesahannya itu dari Bawaslu. Nah, kalau di pilkada proses pengesahannya dari KPU. Cuma itu saja perbedaan. Nah, otomatis untuk kesiapan pemantauan di 2024, sahabat-sahabat di pemantau ini harus sedikit ekstra lah dalam proses legalitasnya atau pengesahan akreditasinya. Jadi harus ditempuh dua-duanya. Pemantauan pemilunya ke Bawaslu, pemantauan pilkadanya, akreditasinya di KPU. Mungkin itu dulu, Nida, supaya waktunya nih nanti nyambung lagi lah. Saya serahkan ke Nida dulu. Oke. Ya, terima kasih untuk pemantik awalnya, menarik sekali karena tadi telah disinggung oleh Pak Kordip, karena memang pemantau itu sifatnya independen, dia bisa memantau pelaksanaannya maupun penyelenggaranya. Bisa aja Bawaslu dilaporkan oleh pemantau atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu, KPU ataupun DKPP gitu. Oke, selanjutnya kita akan sedikit flashback ke pelaksanaan 2019. Mungkin ada banyak sekali pelajaran yang diambil dari pelaksanaan pemilu 2019 karena itu pemilu pertama yang dilaksanakan dengan langsung mencoblos 5 surat suara gitu dan berbagai warna gitu. Mungkin untuk pertama Azaka, gimana pemantauan KIPP selama pemilu 2019? Siap, atur nuhun Teh Nida selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pimpinan Kang Agus Sobir, pimpinan Bawaslu Kabupaten Kuningan Teh Nida, kemudian Kang Rian. Waktu 2019 KIP itu masih proses peralihan dari kepengurusan yang lama kemudian ke saya. Nah, makanya ketika waktu tahapan Pilkada 2018 sama Pemilu 2019 itu dirasa dalam aspek pemantauan itu masih belum optimal sebab kita mesti lebih dahulu mengerjakan konsolidasi internal. Nah, namun misalnya pasca pemungutan suara itu 2019, alhamdulillah sekarang mulai agak rapih di internal. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan siapkah mantau pemilu serentak 2024? Harus sih. Tentu jawabannya sangat siap. Insya Allah sangat siap. Nah, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Kordip maupun Teh Nida gitu ya, bahwa lembaga pemantau ini dengan Bawaslu sangat erat kaitannya sebab di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu kalau misalnya ada lembaga pemantau, setiap lembaga pemantau itu untuk registrasinya ya ke Bawaslu sesuai tingkatan. Makanya selain dari aspek karakteristik fokusnya, saya kira Bawaslu dengan lembaga pemantau apapun gitu ya, selain dari KIPP, saya kira hubungannya sangat erat, itu saya sepakat. Kemudian kalau misalnya ditanya lebih lanjut, gimana nih positioning KIP untuk mantau 2024, pemilu 2024? Saya kira sementara ini KIPP masih takdim ke Undang-Undang 7 2017 ya. Oke. Ya, Undang-Undang 7 2017 sebab kalau misalnya kita mau cari turunan regulasi yang lainnya, saya kira itu belum ada sebab dari KPU sendiri, peraturan KPU itu yang baru-baru lahir baru 6
nomor PKPU nomor 21 tahun 2020 itu pun tentang tata kelola kesekretariatan. Pun sama halnya dengan Bawaslu. Kita belum nemu nih gimana secara teknis aturan mainnya gitu. Sebab saya cek di JDH Bawaslu juga sementara ini baru sepanjang tahun 2021 kan baru melahirkan satu Perbawaslu gitu ya, nomor 1 tahun 2021 itu pun tentang tata kerja organisasi di Bawaslu sesuai tingkatan RI, provinsi, kemudian kabupaten kota. Jadi sementara ini kalau untuk pijakannya gimana nih KIPP mantau 2024? Ya sementara ini kita pijakannya masih di Undang-Undang 7 2017 gitu. Masih normatif ya berarti ya? Masih Masih nunggu normatif. aturan yang normatif turun, oke. Ya, sebab kalau misalnya nggak ada pijakan hukum ya kita mantaunya juga meskipun secara organisasi legal, tapi ketika proses pemantauan tata laksana tata teknisnya belum ada ya sama aja. Berarti nanti perilakunya di perilaku ilegal kan. Nah kemudian Iya betul. paling kalau misalnya potensi masalah buat nanti pemilu serentak 2024 karena kita kan bedanya kalau kemarin Kuningan kita ketemu pilkada dulu baru pileg. Nah, Pemilu, ya. ya baru pemilu. Sementara nanti di 2024 kita tuh bakal ketemu pileg dulu, baru kemudian pilkada. Range-nya cukup kalau dihitung hari cukup panjang, tapi kalau misalnya kita berpatokannya ke tahapan, saya kira itu range-nya lumayan padat. Jadi selain soal tadi kalau kata Pak Kordip, selain soal meningkatkan kualitas SDM pemantau, baik itu dalam aspek regulasi ataupun yang lainnya, kemudian selain fokus juga ke dalam hal administrasi, saya kira ini patut juga digarisbawahi sebab nanti irisannya, saya yakin dan irisan ini lumayan padat gitu. Nah, karena bedanya dulu belum COVID, sekarang COVID mungkin potensi resikonya mungkin nanti tambah juga ya. Kalau tadi mungkin dari aspek hukum misalnya penyalahan aturan atau misalnya pelanggaran dari teman-teman penyelenggara baik KPU, Bawaslu ataupun yang lainnya. Nah, bisa jadi nanti resikonya bertambah itu aspek kesehatan gitu. Betul. Kemudian yang nggak kalah pentingnya kita juga mesti cross check ini soal kualitas pemilih. Kualitas pemilih itu dirunut dari mulai pendataan data pemilih, kemudian gimana nanti endingnya partisipasinya gimana, apakah meningkat secara kuantitas tapi kualitasnya kurang atau gimana. Saya kira soal kualitas pemilih juga ini potensi yang cukup besar dan mungkin bisa dipantau oleh semua pihak gitu. Kemudian integritas penyelenggara yang tadi, kemudian yang nggak kalah penting ini biasanya soal polarisasi sosial politik. Sebab bisa kita flashback ke belakang ya, kalau misalnya kita bicara soal pilpres saja, karena kemarin hanya ada 2 kubu, makanya polarisasinya tuh awet gitu, seolah-olah awet sampai sekarang. Jadi ya mudah-mudahan ke depan Bertahun-tahun ya Jaka ya. Ya, bertahun-tahun. Mudah-mudahan nanti ke depan calonnya makin banyak, jadi henteu 2 teuing gitu, supaya polarisasi politik ke daerahnya nggak terlalu kenceng gitu. Mungkin segitu dulu, nanti kita lanjut lagi. Hatur nuhun Teh Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk Aryan, dulu aku pernah jadi pemantau juga di Pramuka. Kebetulan dulu waktu Madrasah Aliyah sempat aktif juga di Pramuka tahun 2013. Ya, dulu waktu itu pernah 2013 itu kalau nggak salah itu masa pemilihan Pilgub ya Aryan ya? Kalau saya anggota baru Kak, sebelumnya Oh, di anggota baru, oke. Satuan Oke. Karya. Ya. Oh iya. Soalnya dulu itu 2013 saya pernah ikut mantau pemilihan gubernur di Jawa Barat yang diutus oleh Kuarcap gitu, karena setiap sekolah gitu yang ada pramukanya diminta untuk mengutus anggotanya untuk jadi tim pemantau dari pramuka gitu. Dulu belum ada Sakadias tak? Dulu belum Sakadias, jadi masih masih ad hoc gitu jadi. Dulu tugasnya juga
hanya memantau pas hari pencoblosan dan hasilnya aja gitu. Nah, kemarin 2019 karena Saka Adiasta bagian yang tidak lepas dari Bawaslu ya Aryan ya, karena udah Ya, termasuk betul. Saka, terus karena Kama Bicapnya juga dari Sekjen Bawaslu RI, langsung. Jadi gimana nih pengalaman 2019 yang dirasakan oleh Saka Adiasta mengenai pemantauan mengenai pemantauan pemilu 2019? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kandidat. Kemudian salam kenal kepada Pak Pak Agus. siapa ya? Pak Maaf Agus. yang koordinasi. Iya, Pak Agus. Mohon maaf, Pak Pak Agus. Agus. Salam kenal Pak Agus. Saya Rian. Kemudian ini ada Kak Jaka. Ajaka ini senior saya. Kita udah kenal lama sebelumnya. Ini panutan Ampun. sekali nih. Ya, Ya, Reuni ya. Reuni, iya. Terima kasih ya. Iya. Perihal kegiatan pemantauan di tahun 2019 kemarin ya, khususnya kepada kami Saka Adiasta Pemilu, itu di tahun 2019 pembentukan Saka Adiasta Pemilu di Kuningan khususnya itu baru terbentuk. Ya, baru terbentuk. Kemudian tanggung jawab sebagai pemantau partisipatif tidak luput dari yang namanya pro kontra sebelumnya itu. Ya, betul. Sebetulnya yes ya. Kenapa sih katanya pramuka ini udah banyak banget bidangnya di segala macam gitu. Sekarang dibebankan lagi dengan yang namanya Pemilu urusan lagi. pemilu gitu. Iya, Ya, betul. seperti itu. Ya, tapi di sini mungkin karena melihat anggota gerakan pramuka gitu ya, karena terlihat mungkin keindependenannya gitu, bisa dipercaya, kemudian disiplin dan bermasyarakat. Ya, mungkin dari segi itulah gitu kan. Jadi bahan pertimbangannya seperti itu. Selama 2019 kemarin Saka Adiasta Pemilu itu lebih ke pemahaman hukum ketika di lapangan seperti apa itu ke tindakan yang harus dilakukan, kemudian pencegahan pelanggaran seperti itu lebih banyak ke materi gitu yang didapat dari Saka Adiasta gitu, dari Bawaslu Materi ya. gitu. Betul. Banyak materi kepada Saka Adiasta. Kemudian untuk pelaksanaan di lapangan gitu, alhamdulillah kami selalu berkoordinasi dari jajaran kuartir cabang, kemudian turun ke kuartir ranting, kemudian ke gugus depan, ke setiap pangkalan sekolah-sekolah gitu. Selalu koordinasi gitu. Kemarin di tahun 2019 seharusnya sudah ditargetkan di setiap KPPS itu ada 1 sampai 2 anggota Pemantau pramuka gitu yang memantau. Nah, cuman di luar kuasa kami, di luar dugaan, ternyata mungkin anggota pramuka masih agak alergi ke yang namanya politik. Nah, ini menjadi bahan, ini jadi PR buat kami gitu kan. Jadi PR untuk Saka Adiasta yang memiliki tanggung jawab. Soalnya kenapa? Ini punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada pelajar-pelajar yang memang sekarang di usia didiknya belum waktunya untuk memilih. Nah, di sini kita sosialisasikan agar sifat antipati terhadap politik tersebut bisa ditanggulangi, Dikurangi, seperti ya. itu, bisa dikurangi gitu. Disosialisasikan terus menerus. Cuman di sini kendalanya yaitu ya mungkin dari segi kemampuan anggota gitu. Dari segi ya karena anggota di Saka Adiasta cuman sedikit gitu Kak sebelumnya gitu. Mungkin nanti minta Berapa ini, Kak? pertimbangan. Anggotanya berapa orang untuk Saka Adiasta?
Nah, untuk Saka Adiasta itu sekitar yang di SK-kan itu ada 30 orang. Oh, Nah, 30 itu orang. iya. Sedangkan di gugus depan kita di Kabupaten Kuningan kan banyak gitu ya. Itu kita masih belum bisa menjangkau gitu kan, seperti itu. Kemudian kendala-kendala yang lainnya sebetulnya masih banyak ya, tidak bisa saya ungkapkan satu persatu, cuman pengenalan saja gitu kan. Saka Adiasta Iya, betul. ini merupakan mitra Bawaslu juga, walaupun sebelum Saka Adiasta Bawaslu itu punya mitra banyak juga ya. Iya. Ya, Ada ya banyak betul. pemantau sebenarnya yang ada di Pemantau, Kuningan. ya. Iya. Mm-mm. Kemudian PR juga bagi kami itu yang ditekankan dari Bawaslu waktu itu ada amanah Mm-mm. terjun langsung ke masyarakat, katanya terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan, katanya jangan golput, katanya gitu. Iya. Ya insya Allah kita kalau anggota sudah dikumpulkan, kita bentuk per kecamatan, kemudian per gugus depan, insya Allah bisa di bisa dilaksanakan seperti itu. Mm-mm. Oke. Mungkin Saka ya cukup ya. Adiasta. Ya, siap. Terima kasih Karian. Pak Agus, mungkin dari Saka kita banyak PR juga di kita ya Pak ya. Ya, kalau mendengar tadi dari yang disampaikan Kang Rian ya, mungkin sebetulnya dari banyaknya personil Saka Adiasta apa Adiaksa? Adiasta. Saka Adiasta. Adiasta itu saya yakin banyak yang terlibat dalam penyelenggara pemilu. Mungkin ada yang di PPS, KPPS, dan sehingga mereka tidak bisa terlibat langsung dalam mantau. Mungkin seperti itu. Lalu tadi saya singgung ya soal kenapa pemantau itu sangat penting pada pemilu, menghadapi apalagi di pemilu 2024 yang notabene akan lebih cenderung potensi-potensi pelanggarannya itu lebih tinggi. Karena apa? Karena terjadi di tahun yang sama, pasti akan lebih merepotkan, dan juga potensi-potensi pelanggarannya itu akan lebih banyak. Makanya kami di Bawaslu memang salah satu programnya itu kan sebetulnya bagaimana ke pencegahan dari potensi-potensi pelanggaran tersebut. Salah satu yang paling dominan memang di Bawaslu itu mengutamakan ke pengawasan partisipatif ya, karena mata kami terbatas, karena personil kami terbatas, maka sangat dibutuhkan sekali pengawasan partisipatif dari unsur masyarakat ini. Termasuk di dalamnya pemantau. Kalau pemantau ini memang resmi diatur oleh undang-undang. Jadi pemantau yang mengawasi proses perjalanannya pemilu dan pemilihan yang sudah resmi diatur oleh undang-undang. Kenapa pemantau itu penting? Sangat penting, bahkan karena untuk sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis kan salah satunya membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua tahapan pemilu. Jadi partisipasi masyarakat itu kan banyak, bukan hanya datang ke TPS nyoblos, itu bukan. Jadi bentuk partisipasi masyarakat pada semua tahapan pemilu, termasuk pada pengawasan pemilunya itu sendiri, itu adalah bentuk partisipasi masyarakat, kepedulian terhadap pemilu sendiri, kepedulian terhadap cita-cita demokratis di negara kita. Itu mungkin yang paling penting adanya pemantau. Selain tadi yang saya sebutkan sebagai komponen informasi, terus
penyeimbang, penguat tentang pelaksanaan perjalanan semua tahapan pemilu. Karena tadi semua potensi pelanggaran itu, kecurangan itu bisa saja dilakukan oleh siapapun. Jadi pihak masyarakat ada yang mengontrol, ada yang mengawasi juga, ada yang memantau. Apakah kita sebagai penyelenggara pemilu itu sudah bekerja dengan baik atau tidak? Kita punya tugas, hak, kewajiban, kita juga punya kode etik. Apakah semua itu bisa dijaga, bisa dilaksanakan dengan baik? Tidak hanya kita mengawasi kinerjanya KPU saja, yang notabene menjalankan semua tahapan dengan baik. Kalau misalkan ada tahapan yang dilaksanakan sampai ke hal yang detil, biasanya itu dikoreksi oleh Bawaslu. Tapi kadang-kadang kita lupa banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, tidak hanya pada tahapan-tahapan yang begitu saja. Dan yang saya harapkan sih begini ya, dari pemantau itu, harapannya proses pemantau ini bukan hanya pada tahapan pungut hitung, ya, pada tahapan P2S, pemungutan penghitungan suara saja. Jadi proses pemantauan ini di semua tahapan, karena itu tadi potensi pelanggaran justru yang sangat besar itu di tahapan-tahapan sebelumnya, tahapan kampanye, tahapan pencalonan, pemutakhiran data pemilih itu. Kang Jaka sangat pakar sekali. Dulu saya di Bimtek langsung sama Kang Jaka soal data pemilih ini. Azaka Ampun, khatam ya. senior. Ampun, senior. Banyak sekali potensi-potensi pelanggaran, tidak hanya pada tahapan pungut hitung. Mungkin terakhir ya, apa masih ada? Satu pertanyaan lagi. Oh ya boleh. Lanjut dulu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. KIPP kan termasuk ke NGO yang di bidang pemilu yang lumayan melanglang buana ya, Azaka ya, di Indonesia. Pasti kajian-kajiannya mengenai pemilu juga sudah banyak dan pasti sudah memprediksi tingkat kerawanan di pemilu 2019 pasti sudah ada, untuk 2024 pasti juga sedang dikaji sekarang. Kira-kira dalam kajian KIPP untuk 2024 nanti indeks kerawanannya semakin bertambah dari 2019 atau memang semakin berkurang, atau kira-kira aspeknya apa aja gitu yang perlu diwaspadai dari sekarang gitu. Baik Teh Nida, kalau misalnya untuk kajian secara secara praktis taktis itu baru dalam tahap rencana, sebab rencananya nih kita KIP Kuningan nih mau ngadain temu jaringan pemantauan nasional. Kemungkinan kalau misalnya nggak bulan Agustus, bulan Juli gitu, sekitar 2 bulan itulah. Cuman kalau misalnya ditanyai soal tadi potensi resikonya gimana ketika dibandingkan dengan 2019, saya kira untuk di 2024 nggak cukup tidak menutup kemungkinan potensi masalahnya akan lebih besar, sebab ya tadi yang satu, kita ini sedang di kondisi yang berbeda gitu ya. Kalau kemarin tanpa COVID, kalau sekarang kita pemilu pakai COVID gitu, dengan COVID. Kemudian soal integritas penyelenggara pemilu, saya kira kemarin waktu ada tahapan pilkada di 2020, kalau misalnya lihat proses penyelenggaraan pemungutan suara di kabupaten kota yang lain, ternyata pelanggaran kode etik dari penyelenggara itu masih terjadi. Mungkin untuk Kuningan potensi kayak gitu masih memungkinkan terjadi, sebab saya kira yang namanya manusiawi juga, misal jika ada godaan politik apa gitu ya, saya kira potensi itu masih memungkinkan untuk terjadi. Kemudian dari soal hukum, dari soal aspek hukum, saya kira ini juga memungkinkan, ini juga bisa jadi resiko, sebab kadang realitas itu tidak dipayungi oleh hukum, misalnya baik itu dari pengaturan teknis
dari KPU ataupun misalnya pengaturan pengawasan dari Bawaslu. Nah, Bawaslu, mudah-mudahan dengan dimulainya tahapan untuk pemilu 2024 ini 25 bulan sebelum hari H, artinya sekitar bulan Maret 2022, mudah-mudahan penyelenggara di tingkat pusat gitu ya, baik KPU RI maupun Bawaslu RI, itu bisa lebih matang menyiapkan juga aspek regulasinya, baik PKPU ataupun per Bawaslu. Kemudian yang tadi soal polarisasi politik, saya kira bisa diantisipasi dengan misalnya kita sebagai umat beragama mungkin tetap tetap apa ya namanya bertakwa kepada Tuhan gitu, biar kalau misalnya ada gejala-gejala ini kira-kira untuk melakukan tindakan yang kurang etis, itu kalau misalnya kita mempunyai kecerdasan spiritual yang baik, saya kira itu bisa lebih membentengi gitu. Iya. Kemudian untuk soal aspek intelektual, kemudian aspek sosial, saya kira itu juga hal penting yang mesti digarisbawahi, sebab kadang ada orang yang cerdas secara intelektual tapi tidak punya kecerdasan spiritual, ya itu sama aja memungkinkan buat melakukan pelanggaran. Pun demikian sebaliknya gitu. Misalnya punya kecerdasan spiritual tanpa diimbangi dengan kecerdasan intelektual, saya kira itu juga masalah. Nah, kemudian yang terakhir, saya kira buat antisipasinya dari berbagai macam potensi resiko itu, kita sama-sama tabayun ya, sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar gitu, sama-sama menegakkan yang betul, kemudian ya jika salah ya kita sampaikan bahwa ini kurang tepat gitu. Jangan ragu-ragu, jangan bermain mata dengan hukum. Saya kira semua elemen ini mesti apa ya, mesti Sadar betul bersepakat dengan itu. Ya mesti sadar, mesti bersepakat bahwa yang namanya keberadaan hukum itu ada bukan untuk disiasati, hukum ada untuk ditaati gitu kan. Saya kira kalau misalnya treatment itu dilakukan, potensi resiko nanti ketika pemilu 2024 paling enggak untuk Kabupaten Kuningan bisa lebih minim ketimbang pemilu ataupun pilkada yang sebelumnya. Amin. Mungkin terakhir apresiasi saya ke teman-teman di Bawaslu, ada Tenida yang berkirim kabar, kemudian ada Kang Randy yang sempat kemarin ngobrol, ada pimpinan nih Kang Agus Sobir, hatur nuhun ulamana, mudah-mudahan Ka Payun urang tiasa silaturahim langkung erat gitu. Hatur nuhun sadayana. Bila topik wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus statement ini sekaligus closing statement nih. Barangkali waktunya masih ada tak? Saya kira tadi sebentar terakhir. Lagi. Oh iya. Siap. Untuk Aryan, kira-kira strategi apa yang mau diterapkan untuk 2024 nanti, meskipun waktunya masih sekitar 3 tahun ya, karena tahapan dimulai tahun depan. Kira-kira strategi yang dilakukan oleh Saka Adiasta yang masanya lumayan banyak ya, karena di setiap gugus depan pasti ada pramuka dan yang ikut Saka gitu. Gimana caranya untuk menarik wah saya harus ikut Saka Adiasta nih gitu. Iya. Ini merupakan hal yang berat ya bagi Saka Adiasta ya. Sungguh emang berat sekali Kak. Soalnya di pramuka itu yang namanya Saka itu udah banyak kayak yang Saka Wirakartika, Saka Bayangkara, Saka Bakti Husada, itu kan yang namanya Saka itu iya, Saka Wana Bakti. Yang namanya Saka itu kan merupakan suatu wadah ya, minat seseorang, minat anggota pramuka khususnya gitu. Di mana dia ingin menempatkan dirinya gitu kan ya. Kemudian, nah untuk di Saka Adiasta sendiri ini kan yang berkaitan dengan pemilu gitu kan ya. Nah itu beratnya di situ gitu. Kalau kita lihat yang namanya peserta didik di tingkat SMA, SMK gitu, tentunya di masa-masa seperti itu dia masih ada perasaan, masih ada rasa ini Kak, apa sih namanya tuh, ingin sesuatu yang menarik gitu. Oh ya.
yang ada permainan Sesuai segala minatnya macamnya gitu ya. gitu, Oh iya sesuai betul. minatnya gitu. Nah, ini suatu tantangan di Saka Adiasta itu gimana ya gitu kan. Paling kita mensiasatinya untuk awal masa pengenalan kita sosialisasi tidak luput dari yang namanya kita buat nyaman, have fun, kemudian game seperti itu. Nah, nanti sedikit demi sedikit kita masukkan materi mengenai pemilu gitu kan. Iya Nah, di betul. situ. Cuman ya kembali lagi yang namanya peserta didik di seumuran SMA SMK itu kebanyakan ngambil Saka yang Iya betul. banyak permainannya gitu, Iya. semacam Wirakartika dan Wana Bakti lain sebagainya gitu kan. Mm-mm. Nah, di situ cuman di sini paling kita menekankannya ke anggota dewasanya gitu kan, yang sekelas Pandega Oh gitu kan iya. di universitasnya. Nah, Mm-mm. di situ kita rangkul. Emang kebanyakan anggota Saka itu sekarang dari universitas gitu kan, usia di universitas gitu. Kalau untuk Usia mahasiswa ya. ya usia mahasiswa gitu kan. Walaupun yang disebutkan Kak Nida tadi memang betul anggota pramuka itu sangat banyak, bukan sangat banyak sekali gitu. Banyak. Bukan. Setiap sekolah pasti ada soalnya ya. Setiap sekolah pasti ada, betul sekali. Cuman daya minatnya itu dia Iya. mereka itu kemana gitu. Iya betul. Kita tidak bisa memaksakan juga gitu yang namanya, Iya. apalagi masuk di ranah Saka gitu. Iya. Gitu, Kak. Cuman strategi awal yang sudah kita rencanakan bersama teman-teman seperti yang tadi telah disampaikan, kita sosialisasi dibuat have fun dulu, ya, dibuat nyaman, kemudian mengadakan kemah bakti pastinya gitu kan, karena tidak kalau kepramukaan tidak jauh ketika awal kegiatan pengenalan pengenalannya melalui perkemahan bakti terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk materi kita singkirkan jauh-jauh terlebih dahulu gitu kan, karena sudah tahu untuk materinya masih materi pemilu gitu. Iya. Kita ibaratnya ya gimana ya, masukkan aja dulu ke dalam keanggotaan. Nah, kemudian nanti sedikit demi sedikit kita masukkan materi kepemiluan gitu, dari aspek tentang hukum pemilu dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, siap. Ya, emang ya kalau bicara pemilu memang untuk anak muda masih dianggap tabu ya. Tabu. Karena mungkin daya menariknya masih kurang. Oke, Pak Agus, terakhir mungkin closing statementnya mengenai pemantau. Terima kasih. Ya, saya terakhir mau mengucapkan terima kasih ke Kang Zaka. Pakai Z apa pakai Z? Z ya. Kang Zaka, Dex ya biasa manggilnya Project. Terima kasih ke Kang Rian. apa? Rian. Hah? Rian. Sudah mau bergabung di acara kegiatannya Bawaslu. Terima kasih sekali saya ucapkan. Nida juga di Kehumasan Bawaslu yang inisiatif sekali ini mengadakan acara ini. Terima kasih saya ucapkan ke teman-teman tim Kehumasan Bawaslu. Closing statement-nya saya satu kalimat saja ya. Pemantau adalah bentuk dari pengawasan partisipatif. Kehadiran pemantau diharapkan mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas, terpercaya, jujur, dan adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Azaka dan Aryan, banyak banget masukan untuk Bawaslu, karena ada begitu banyak pemantau yang seharusnya kita lebih erat bergandengan tangan menuju pemilu 2024. Ada DIP, ada JPPR, ada Jamparing Research untuk di Kuningan, ada Saka dan lain-lain. Mungkin PR utama untuk Bawaslu adalah gimana memberikan daya tarik kepada
anggota Saka Adiasta karena memang itu adalah internal dari Bawaslu sendiri karena sudah bergabung. Mungkin itu PR utama kami yang harus ditingkatkan sekarang Pak Agus dan pimpinan yang lainnya. Semoga jadi masukan untuk kita. Terima kasih, sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Mungkin nanti akan ada yang lebih formal di Zoom atau di mana. Siap ya kalau diundang kembali Azaka dan Aryan. Siap, laksanakan. Oke. Oke, terima kasih untuk kesediaannya. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Gimana nih? Akhiri aja. Akhiri video. Cuy.